Halo semuanya, saya Chandra. Di video kali ini guys, saya akan merangkum alur cerita film bergenre action thriller dari Amerika Serikat yang dirilis pada 17 April 2026. Film ini menceritakan tentang seorang kapten bersama skuadronnya yang sedang menikmati cuti tugas bersama di Meksiko untuk menghadiri acara pernikahan salah satu anggotanya. Namun suasana bahagia itu seketika berubah mencekam ketika mereka tanpa sengaja bersenggolan dengan kartel paling berbahaya di Meksiko. Dalam situasi kacau tersebut, kapten dipaksa kembali ke naluri militernya. Ia pun harus memimpin para prajurit yang selamat untuk keluar dari zona maut pertempuran yang mematikan tersebut. Bersama saya Chandra, inilah dia alur cerita film action thriller asal Amerika Serikat yang berjudul Brothers Under Fire 2026. Film dibuka bertempat di Suriah, 50 km timur ladang minyak pegunungan Al-Omar, senjata dengan para milisi. We got a man on the forward. Clear. Ready, fire on your forward position. Yes, sir. Fuck. Albie, shut the fuck up. Get to it. I'm good. Good. Okay. Fire. Hold his energy up to the launcher. Load it. Danny, give me some room in here now! You're clear for your move. So lay them in there. Sir! Danny, find better cover. I want you to move on my mark. Berhasil memenangkan pertempuran, pasukan elit Amerika ini pun kembali ke pangkalan militer. Setibanya di pangkalan, kita berkenalan dengan Kapten Jordan. Ia merupakan komandan pasukan elit Angkatan Darat Amerika Serikat di Suriah. Lalu anggota personilnya ada Letnan Carson, berikutnya Marco, kemudian ada Danny, dan yang terakhir Alberto. Alberto yang melihat kapten sedang mengobati luka tembak di pahanya, ia pun datang membantu. Di saat itu pun Alberto memberitahu kaptennya bahwa surat cutinya sudah keluar. Waktu cutinya akan ia habiskan di Meksiko karena ia akan menikahi pacarnya. Singkat ceritanya, Alberto bersama kapten dan rekan-rekannya pun pergi menghadap kolonel. Di hadapan kolonelnya, Alberto disumpah jika selama cuti dan setelah menikah, Alberto harus tetap setia mendukung dan membela konstitusi serta hukum Amerika Serikat, melawan semua musuh baik luar maupun dalam negeri, tanpa keraguan atau bermaksud untuk mengelak. So help me God. So help me God. Is that Citizen Castillo? Is that him? Setelah keluar dari ruangan kolonel, Alberto mengajar rekan-rekannya termasuk kapten untuk mengambil cuti tugas lalu pergi bersamanya ke Meksiko menghadiri acara pernikahan sekalian liburan. Namun sebelum berangkat liburan sekaligus menghadiri acara pernikahan Alberto di Meksiko, mereka berfoto bersama untuk kenang-kenangan.
Scene kemudian berlanjut di salah satu desa di Meksiko yang merupakan kampung halamannya Alberto. Di sana kita berkenalan dengan calon istri Alberto yang bernama Isabella. Isabella adalah seorang guru sekolah dasar di Meksiko. Tak berselang lama Alberto menelpon Isabella. Ia memberitahu Isabella bahwa surat cutinya sudah disetujui dan ia akan kembali ke Meksiko. Tapi ia tidak datang sendirian. Alberto memberitahu Isabella bahwa ia mengundang rekan-rekannya untuk hadir di acara pernikahan mereka nanti. Lalu setelah menikah, Alberto akan membawa Isabella tinggal di Amerika dan menjadi warga negara Amerika. Tak banyak bicara, Isabella pun setuju dengan keputusan Alberto. Of course. Of course. I love you. I love you. Di hari berikutnya, Alberto bersama rekan-rekannya pun berangkat ke Meksiko. Setibanya di Meksiko, Alberto dan rekan-rekannya dijemput Isabella dan Miguel yang merupakan adiknya Alberto. Setelah bersalaman dan kenalan singkat, mereka semua truk. Sus hojas me reprochan que vuelva. Di scene berikutnya, kita berkenalan dengan Becker, seorang bos kartel paling kejam dan terkenal di Meksiko. Diketahui hari itu Becker baru saja memerintahkan anak buahnya pergi ke desanya Alberto untuk menghabisi keluarga besar Tuan Moreno termasuk para pengawalnya. Hal itu ia lakukan karena Tuan Moreno tidak mau bekerja sama dengannya untuk membuat lahan pertanian dan menjual bunga opium narkotika. Becker pun belum puas dengan aksi sadis anak buahnya itu karena Tuan Moreno yang menjadi target utama masih belum ditemukan keberadaannya. Ia kemudian lalu memerintahkan agar anak buahnya segera mencari dan menemukan Tuan Moreno lalu dihabisi. Untuk sementara waktu, Becker akan tinggal di rumahnya Tuan Moreno dan secepat mungkin mengambil dengan kabar buruk. Ayah Alberto bercerita bahwa semua lahan pertanian mereka terpaksa ia jual ke Tuan Moreno. Tuan Moreno sengaja membeli semua lahan pertanian milik warga yang ditanami opium agar masyarakat tidak lagi menanam opium dan menjualnya kepada kartel narkotika. Berlanjut pada malam harinya, anak buah Becker kembali menemukan dan menangkap karyawan Tuan Moreno. Beberapa di antara mereka yang berani melawan terpaksa dihabisi di tempat. Di bawah ancaman, Becker memaksa mereka untuk memberitahunya di mana Tuan Moreno bersembunyi. Namun para karyawan ini memilih bungkam hingga akhirnya satu peluru bersarang di kepala salah satu seorang di antara mereka. Karena tak ingin menjadi korban berikutnya, satu orang di antara mereka pun berbicara dan memberitahu lokasi persembunyian Tuan Moreno yang berada di gudang kosong belakang rumah. Becker kemudian lalu pergi ke sana bersama anak buahnya untuk menangkap Tuan Moreno. Setelah didapatkan, Tuan Moreno langsung dihabisi. Di pagi harinya, kita berkenalan dengan Steve. Ia merupakan adik kesayangannya Becker. Setelah ganti oli dan membayar jasanya, Steve bersama ajudannya pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Berlanjut pada siang harinya di gereja, tampak Alberto dan Isabella sedang melangsungkan pernikahan mereka. Acara pernikahan keduanya pun dihadiri keluarga besar keduanya, kerabat dan rekan-rekan mereka. Di malam harinya, Becker gelisah karena adiknya si Steve belum juga pulang sejak malam kemarin. Namun pengawal pribadinya memberitahu Steve akan aman-aman saja bersama ajudannya. Di waktu yang bersamaan juga, Isabel dan Alberto melangsungkan pesta pernikahan mereka yang keduanya pun berlangsung begitu bahagia dan meriah. Kembali lagi ke Becker, ia yang masih gelisah dan belum tenang meminta pengawalnya untuk menelpon Steve dan ajudannya. Sementara itu, Steve bersama ajudannya terlihat mampir ke sebuah tempat untuk membeli 2 botol minuman. Lalu setelah itu, keduanya pun langsung pergi. Namun bukannya pulang ke rumah, Steve yang melihat ada pesta pernikahan di depannya memutuskan untuk masuk ke sana walau tanpa undangan. Dan dari sinilah petakannya dimulai. Saat itu Alberto bersenya di satu meja sambil bercerita tentang pengalaman Alberto bersama timnya bertempur di Timur Tengah.
Tak jauh dari meja mereka berkumpul, terlihat Steve yang sedang duduk tak sengaja kakinya terinjak oleh Danny. Merasa bersalah, Danny pun meminta maaf kepada Steve. Tapi Steve malah membalasnya dengan penghinaan. Mendengar keributan tersebut, Alberto pun turun tangan dan langsung meminta agar Steve segera pergi dari acara pernikahannya. Karena Steve juga tidak diundang dan bukan warga setempat. Namun Steve tidak terima diusir sehingga ini yang terjadi. Fuck! Heat out! Come on! Get him up! Come on! This way! Slow. Easy, easy. Se nos fue. Akibat luka tembak yang terlalu parah, nyawa Alberto pun tak bisa diselamatkan. Sedangkan ajudan Steve yang tertembak tadi mampu bangkit kembali dan berusaha lari dari sana. Vamos. Melihat rekannya tewas, kapten pun mengajak anak buahnya untuk pergi sekarang juga meninggalkan Meksiko. Keputusan kapten itu pun didukung langsung oleh ayah Alberto. Ayah Alberto mengatakan orang yang kalian bunuh adalah saudaranya Baker, seorang pemimpin kartel narkotika paling berbahaya. Baker pasti menuntut balas dendam jika mengetahui adiknya tewas. Untuk mempersingkat waktu, mereka semua segera pulang ke rumah sambil membawa jasadnya Steve. Sementara itu, ajudan Steve sudah mulai sekarat di tengah perjalanan. Kendaraan yang ia bawa sudah tak stabil lagi ia setir. Di saat yang bersamaan, pengawal Baker berusaha menghubungi Steve namun tak mendapat jawaban. Everybody get their gear. We're out of here. Now. Stevie no contesta, Paco no contesta. Saat kapten bersama anggotanya akan pamit pulang, tiba-tiba seorang pria bernama Thomas datang ke rumah ayah Alberto dengan luka tembak di dada. Ia merupakan seorang karyawan Tuan Moreno yang berhasil lolos dari penangkapan. Di sana ia memberitahu ayah Alberto bahwa Tuan Moreno beserta keluarganya dan semua anak buahnya telah tewas dihabisi Baker. Tak akan lama lagi semua tanah yang ada di desa akan dikuasai Baker dan para warga akan menjadi budaknya. Mendengar itu, ayah Alberto meminta kapten dan anak buahnya segera pergi meninggalkan Meksiko sebelum hal yang lebih buruk lagi terjadi. Untuk berjaga-jaga, ayah Alberto dan Miguel untuk mengawal kapten bersama timnya di dalam perjalanan. Puta madre, sigan buscando, cabrón. Di tengah perjalanan, kapten menghentikan kendaraannya karena melihat ada mobil tak dikenal berhenti di tepi jalan. Setelah diperiksa, ternyata mereka melihat ajudannya Steve telah tewas. Dan itu pun dibenarkan oleh Marco, karena Marco sendirilah yang menembak ajudannya Steve. Untuk menghilangkan jejak, kapten meminta anak buahnya agar memindahkan jasad Steve ke dalam kendaraan bersama ajudannya, supaya Baker percaya bahwa adiknya tewas dalam kecelakaan. Namun rencana tersebut sepertinya gagal karena anak buah Baker sedang dalam perjalanan menuju ke desa melewati jalan tersebut. Sang kapten yang sudah kenyang di medan pertempuran, ia pun tahu apa yang akan terjadi jika mereka memilih kabur di saat itu juga. Maka dari itu ia meminta semua anak buahnya untuk melawan dan segera mencari posisi serangnya masing-masing. Kecuali Danny dan dirinya akan tetap berada di tengah jalan sebagai umpan. Sorry, that's the only Spanish I know. ¡Quietos ahí, gran hijo de putas!
Dalam waktu singkat, semua anak buah Baker berhasil dilumpuhkan. Semua persenjataan milik musuh mereka ambil untuk berjaga-jaga di dalam perjalanan. Namun Danny mengalami luka tembak di perut sisi kanannya. Ia kemudian segera dilarikan ke klinik desa terdekat. Selang beberapa saat kemudian terlihat seorang anak buah Baker ternyata masih hidup. Ia kemudian segera pergi untuk melapor. Singkat cerita, keesokan harinya Baker terima kabar buruk dari pengawalnya jika Steve bersama ajudannya telah tewas di tangan tentara Amerika. Kini jasad Steve bersama ajudannya di tengah jalan menuju arah desa. Ia kemudian lalu membawa pasukannya pergi ke desa untuk mencari jasad Steve. Setibanya di sana, Baker melihat beberapa anak buahnya telah tewas terkapar. Ajudan Steve ditemukan di dalam kendaraan, sedangkan Steve sendiri ditemukan di samping kendaraannya. Quiero que junten a toda la gente, ¿ok? Sehari berikutnya, Kapten bertemu dengan Isabella di depan sekolah tempat ia mengajar. Kapten memberitahu bahwa Danny sedang dirawat dokter tak jauh dari sekolah karena mengalami luka tembak saat kontak senjata dengan anak buah Baker. Kapten pun berjanji jika Danny sudah siuman, maka ia bersama timnya akan segera kembali ke Amerika. Saat menjelang tengah hari, terlihat Danny sudah siuman dan Kapten datang membawa kabar buruk. Ia mengatakan Baker bersama pasukannya sedang dalam perjalanan menuju ke desa untuk mencari pembunuh adiknya. Untuk itu Kapten memerintahkan agar timnya mempersiapkan diri menyambut kedatangan rombongan Baker dengan senjata dan tembakan. Marco dan Miguel diperintahkan untuk berjaga di pintu masuk utama. Carlson ditugaskan bersiaga di menara gereja sebagai penembak jitu. Danny diperintahkan untuk menjaga gedung sekolah tempat Isabella mengajar, termasuk melindungi nyawa semua orang-orang yang ada di sana. Sedangkan Kapten sendiri, ia akan mengalihkan perhatian musuh selama pertempuran. Okay, gentlemen, let's get this done. Sir. You gotta stay quiet, okay? Tak lama setelah itu, terlihat Baker bersama pasukannya bersenjata lengkap datang ke desa dengan menggunakan 3 buah kendaraan. Setibanya di desa, Baker langsung berteriak memanggil orang yang dari Baker tak diindahkan oleh Kapten, sehingga ia pun memerintahkan semua anak buahnya untuk menembak siapapun yang ada di dalam rumah maupun di gereja. I'm the one you want! Está la campana. Miguel! Go. On me. ¡Carson! Where the fuck is Carson?
Isabela. Jordan! ¡Alguien ayuda! ¡Doctor! ¡Ferrao! Jordan, espera. Isabela. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Isabela. Walau berhasil menewaskan Baker dan semua pasukannya, baku tembak itu pun harus dibayar mahal dengan. Kapten Jordan pun kembali teringat momen saat mereka berfoto bersama saat masih berada di Suriah dan sebelum berangkat ke Meksiko. Di hari berikutnya di rumah tahanan Meksiko, Kapten dan Danny bertemu dengan pengacara yang dikirim pemerintahan Amerika untuk mendampingi keduanya dalam permasalahan hukum di negara Meksiko. Pengacara itu mengatakan hanya ada satu opsi jika keduanya ingin dibebaskan dari penjara di Meksiko, yaitu mengakui apa yang telah terjadi dianggap sebagai operasi rahasia tanpa izin, lalu bersedia menghadapi sidang mahkamah militer rahasia di Amerika. Dengan begitu, kasus hukum dari tuntutan kedaulatan hukum negara Meksiko akan dibatalkan dan catatan kotor militer keduanya akan dihapuskan. Jika Kapten dan Danny setuju dengan opsi tersebut, maka keduanya harus menandatangani surat pernyataannya. Lalu setelah itu ia dipersilahkan keluar dari penjara dan pergi dari Meksiko. Dan filmnya pun selesai. Oke guys, demikianlah rekap alur cerita film kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon dukung selalu channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol like, lalu tinggalkan komentarnya jika video ini menghibur. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di video-video alur cerita film berikutnya. Thanks for watching and goodbye.